wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Al-Jalalain. Ya, kita masih di surat Al-Qalam di ayat ke-42. Ya, qala ta'ala yukshafu an saqim wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, uzkur yaitu yauma pada yauma yukshafu. Ya, yauma yukshafu an saqim wa yud'auna ila sujudi wala yastati'un. Ya, uzkur ingatlah pada hari disingkapnya ansaqin, sak itu betis. Ibaratun an syiddatil amri yaumal qiyamati lil hisabi wal jazai. Ini adalah satu ungkapan itu beratnya urusan di hari kiamat, yaitu ketika hari saat perhitungan amal dan pembalasan. Yuqalu dikatakan kasafatil harbu ansaqin idza stadal amru fiha. Ya, ada ungkapan kasafatil harbu ansaqin. Itu maknanya adalah ketika perangnya sangat besar, bergejolak, itu dikatakan seperti itu. Idza stada al-amru. Dia ada kata-kata ansaqin itu menunjukkan apa? Urusannya berat. Ini ditarik sebutkan. Ini adalah salah satu dari qaul ulama, pendapat ulama berkaitan dengan tafsir ini. Ada kata-kata sak itu betis, yaitu pendapatnya mengatakan ini bukan termasuk ayat sifat, bukan termasuk ayat sifat. Sehingga yang berpendapat ini dari kalangan salaf, ya tidak menafikan ayat sifat, tidak menafikan, tidak menolak sifat betis sak alati yang ditetapkan berdasarkan sunnah shahihah. Ya, jadi tetap menetapkan sifat asak yang ada dalam hadis sesuai dengan yaitu keagungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud adalah di dalam ayat ini Allah SWT yakshifu menyingkap ansaqihi dari betisnya. Dan ini adalah ditunjukkan, qaul ini ditunjukkan oleh hadis sahih. Ya, disebutkan bahasanya yukshafu atau yakshifu rabbuna ansaqihi. Fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah. Ya. Wa yabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Wa yadhabu liyasjuda fa ya'udu zuhruhu tabaqan wahidan. Riwayat Bukhari. Intinya di situ ada kata-kata yaksifu menyingkap Rabbuna Rabb kami ansaqi dari betis. Ya. Sehingga ada hadis yang menunjukkan demikian. Jadi kemudian beliau menukil perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Safariniyah. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah saqullah, betis Allah. Ada kemungkinan dimaksud adalah sak asyiddah, yaitu berat, besar atau beratnya apa? Urusan. Nah, ulama salaf berpendapat, ada yang punya dua pendapat ini. Nah,
Sehingga ini kalau diartikan syiddatul amri, ini bukan berarti menolak sifat betis tadi yang ada dalam hadis, karena ada yang mengatakan ini bukan ayat sifat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Wa yud'auna ila sujudi. Mereka diminta, diperintahkan, dipanggil untuk bersujud, imtihanan li imanihim, yaitu untuk menguji keimanan mereka. Fala yastati'una, maka kemudian mereka tidak melakukannya, tidak mampu. Tasiru zuhuruhum tabaqan wahidan, karena punggung-punggung mereka satu kesatuan atau bertumpuk mendempet atau yang semisal dengan itu, sehingga tidak bisa melakukan sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah. Khasyiatan ini hal dari min dhamiri yud'auna ay dzalilatun. Mereka yud'auna khasyiatan, takut, tunduk, zalilah, tunduk, terhina, absaruhum, pandangan mereka, tarhaquhum zillah, tarhaquhum zillah. Ya. Yang mereka tertutupi oleh kehinaan, zillah. Wa qad kanu yud'auna fid dunya, dan mereka di dunia itu sudah diseru ila sujudi, untuk sujud. Wahum salimun, mereka disuruh untuk sujud, yaitu ketika di dunia. Wahum salimun, dalam keadaan mereka sehat, normal badannya. Fala ya'tuna bihi, kemudian mereka tidak melakukan sujud. Bi alla yusallu, mereka tidak sholat. Sehingga di hari kiamat digambarkan demikian. Ya, mereka tidak mampu bersujud, karena di dunia ketika diseru, itu juga mereka dalam keadaan salim, tidak sakit, mereka tidak mau bersujud. Yud'auna itu yu'maruna, diperintahkan. Sujud yang kedua dimasukkan adalah sholat, ketika di dunia. Kalau yang pertama tadi sujud, dia sujud meletakkan keningnya di tanah. Fazarni wa ma yukadzibu bihadzal hadis. Zarni, da'ni, biarkanlah diriku yaitu Allah. Waman yukadzibu bihadzal hadis, dan orang yang mendustakan hadis ini, yaitu Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, na'khudhuhum qalilan. Kami siksa mereka sedikit demi sedikit, min haitsu la ya'lamun, di mana mereka tidak mengetahuinya. Yaitu na'khudhu, nu'aqibu, kami siksa. Al-hadis itu sesuatu yang dipindahkan, itu Al-Quran, di mana mereka tidak mengetahui, tidak merasa. Wa umli lahum, atau umhilhum, yaitu wa umli lahum, aku beri tenggang pada mereka. Inna kaidi matin syadidun la yutaku, bahasanya rencanaku itu matin, kuat, yang tidak bisa
tanggung. Syadidun la yutok, tidak bisa ditanggung, tidak bisa dimampui. Wa umlilahum inna kaidi matin. Ya, berilah apa? Tenggang saya beri tenggang. Allah SWT mengatakan saya beri penundaan. Am ya. Amtas aluhum ajron fahum mim magromi musqolun. Amtas aluhum ajron fahum mim magromi musqolun. Am itu bal, bahkan apakah engkau tas aluhum meminta pada mereka ala tabligh risalah karena engkau telah menyampaikan risalah ya, ajaran kenabian, ajaran Islam, apakah engkau meminta kepada mereka ajron, yaitu bayaran upah, fahum mim magromin, maka kemudian mereka mim magromin mimma yu'tunakahu, mereka menanggung hutang atas apa yang mereka berikan padamu, musqalun, sehingga mereka menjadi berat, fala yu'minuna lidzalika, sehingga mereka tidak beriman. Jadi ya, apakah orang-orang kufar itu kemudian, apakah Nabi SAW meminta bayaran kepada orang-orang kufar karena Nabi SAW telah menyampaikan satu ajaran sehingga mereka kemudian membayar pada Nabi SAW dengan berhutang sehingga mereka berat kemudian tidak beriman? Ya, kan tidak demikian. Mereka tidak ada nanggung seperti itu. Ya, tidak bayar Nabi SAW, tidak mengeluarkan biaya. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Di magrom itu menanggung biaya harta yang kemudian karena diberikan pada yang lain. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah indahum di sisi mereka punya al-ghaib, yaitu Allahul al-mahfud, allazi fi al-ghaib, fahum yaktubun, dan mereka menulisnya, minhu ma yaquluna. Apakah mereka ada lauhul mahfud, yaitu hal-hal ghaib yang mereka tulis, yaitu yang mereka katakan, apakah mereka tulis? Fasbir li hukmi rabbika, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idnada wa huwa maghlum. Isbir, bersabarlah, fasbir, maka bersabarlah, li hukmi rabbika, yaitu terhadap hukum yang ditetapkan Rabbmu, fihim, berkaitan mereka, bima yasha'u, sesuai dengan yang Rabbmu kehendaki. Jadi ketetapan yang Allah tetapkan pada umat Nabi Muhammad SAW, kaumnya yang didakwai, itu dikehendaki oleh Allah SWT, maka Allah memerintahkan agar Nabi SAW bersabar atas ketetapan ini. Wala takun ka sahibil hud, janganlah engkau seperti sahibil hud, yaitu yang dimakan oleh ikan, ya, ikan paus atau ikan hiu. Dalam hal apa? Fid-dojar wal ajalah, dalam hal yaitu ad-dojar, macam menggerutu, wal ajalah, dan ketergesa-gesaan, wa huwa Yunus alaihissalam, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yaitu ketika yaitu tidak suka atau marah terhadap kaumnya, ya, tidak suka marah terhadap kaumnya, terburu-buru. Al-hut itu pokoknya asamakah al-azimah, ikan yang besar.
Yunus ini adalah nabi sebelum Nabi Isa. Idnada id idnada wa huwa magzum. Yaitu ketika nada da'arabahu berdoa pada Rabbnya wa huwa magzum dalam keadaan magzum mamluun ghamman fi batnil hud, dalam keadaan marah di perut ikan yang besar. Jadi ini jengkel sama kaumnya, jengkel sama kaumnya yang tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada merintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ketetapan Allah ditetapkan pada kaumnya. Dan ini sudah pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau jengkel, marah terhadap kaumnya, ya, dan beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Laula antata rokahu ni'matum min rabbih law nubidza bil ara'i wa huwa mazmum. Seandainya antata rokahu adrokahu, seandainya tidak mendapatkan nikmah, yaitu rahmat min rabbi dari Rabbnya, yaitu Rabbnya Nabi Yunus alaihissalam, min rabbihi lanubiza, sungguh dia akan nubiza, ya, terlempar min batnil hud dari perut ikan, bil ara, itu bil ardi al fadha, di tanah yang lapang, di bumi, terlempar di bumi, wa huwa mazmum, dalam keadaan tercela. Lakinnahu ruhima fanubiza ghairu mazmum, akan tapi dia diberi rahmat. Nabi Yunus alaihissalam diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilempar dalam keadaan tidak tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Maka wajtabahu, maka Allah Rabbnya Nabi Yunus, Allah SWT memilih Nabi Yunus, ya, mengkhususkan yaitu dengan bin nubuwah, jadi nabi. Faja'alahu, dan Allah jadikan Nabi Yunus minas solihin, bagian dari orang-orang soleh, itu al-anbiya, bagian dari para nabi. Itu kata Al-Qurtubi, yaitu istofahu wakhtarohu, Allah SWT memilih, ya, dan memilih Nabi Yunus. Itu kata Ibnu Abbas, Allah mengembalikan padanya wahyu, kemudian juga menerima tobatnya, kemudian menjadikan bagian dari orang-orang saleh. Bi an arsalahu ila mi'ati alf au yazidun. Allah alam bisawab, sampai 100.000 kaum, ya, atau lebih. Baik. Allah SWT memilih Nabi Yunus menjadi seorang nabi dan menjadikan bagian dari orang-orang yang soleh. Itu atau orang soleh itu disebutkan di Muyasar al-kamiluna fis sholah, yang sempurna kesolehannya. Tapi ditafsirkan di sini solihin al-anbiya,
Wa iyyakatu wa iyyakatul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Dan hampir saja orang-orang yang alladzina kafaru yang kafir yakatu itu yuqaribu hampir ya. La yuzliqunaka bidomil ya wa fathah dengan dhammah ya atau di fathah yuzliku atau yaz. Ada qiraah yang baca dhammah ataupun baca fathah. Bi absorihim, yaitu maksudnya yang zuruna ilaika nazaran syadidan, yaitu mereka memandangmu dengan pandangan yang kuat, yakatuan yasra'aka wa yusqitaka min makanika. Ada annya, ada di dada selain tidak ada annya. Mereka hampir saja mereka memandangimu dengan pandangan yang kuat ya, sampai bisa ya, hampir menjatuhkanmu dari tempatmu. Yaitu lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar al-dzikra, yaitu peringatan, yaitu Al-Qur'an. Wa yaquluna, mereka mengatakan, yaitu hasadan, yaitu dalam rangka hasad, dalam keadaan hasad, innahu lamajnun, sebenarnya dia adalah gila bisa bil Quran alladzi ja'a bihi. Ya, menuduh Nabi Muhammad SAW gila dengan sebab Al-Quran yang dibawa oleh beliau. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah dia yaitu Al-Quran illa zikrun, yaitu mau'izatun, peringatan atau nasihat, lil alamin, bagi semesta alam, yaitu al-jin, jin, wal ins, dan manusia. La yahdusu bisa babihi jununun. Ya. Tidak ada kemudian menjadi gila dengan sebab Al-Quran. Dan ini adalah tuduhan orang-orang kufar, menuduh Nabi SAW itu gila dengan sebab yaitu Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran. Dan Allah tegaskan tidaklah Al-Quran itu kecuali adalah peringatan, nasihat, peringatan bagi alam semesta, baik jin ataupun manusia. Maka tidak ada kaitannya kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan gila. Ya. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahasanya ada orang-orang yang diberi kemampuan secara fisik untuk bisa sujud, yaitu sholat. Ketika diperintahkan sholat dunia, mereka tidak mau sholat. Ya, dikatakan adalah wahum salimun, mereka itu sehat, badannya sehat, tapi tidak mau sholat. Maka Allah SWT akan menghukum sedikit demi sedikit, dan keadaan mereka tidak mengetahuinya. Dan bahasnya di sini Nabi Yunus alaihissalam ya pernah melakukan satu hal yang tidak tepat, yaitu ketika beliau marah, ketika berdoa pada Allah, marah pada kaumnya. Kemudian beliau bertobat, diterima tobatnya,
diberi wahyu menjadi seorang nabi. Ini adalah bagaimana keutamaan taubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan agar bisa menerima itu ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah pada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena yang dikehendaki oleh Allah adalah demikian, maka diperintah untuk bersabar, tidak marah terhadap keadaan kaumnya, keadaan demikian yang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke surat Al-Haqqah Makkiyah 51 atau 52 ayat. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah yaitu al-qiyamah. Al-qiyamah allati yahiqu fiha ma unkira. Nampak ya, dinampakkan kebenaran apa yang diingkari. Minal ba'si berupa hari kebangkitan, wal hisab perhitungan amal, wal jaza dan balasan. Awil muzhiratu lidzalika, atau dinampakkan itu semua pada mereka ya, atau itu adalah satu yang hak yang itu diingkari. Karena orang-orang kufar mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari hisab dan jaza. Al-Haqqah maksudnya al-qiyamah. Nama lain dari kiamat. Al-Haqqah mal-Haqqah ta'zimun li sya'nihim. Diulangi lagi itu al-Haqqah, kemudian diulang dengan pertanyaan, apa itu al-Haqqah? Mal-Haqqah ta'zimun li sya'nihi. Itu untuk menunjukkan besarnya urusan hari kiamat. Wahuma mubtada'un wa khobar. Keduanya adalah mubtada' khobar, khobaru al-Haqqah. Maksudnya ayat kedua mal-Haqqah, ini mubtada', al-Haqqah khobar, dan mal-Haqqah mubtada' khobarnya adalah khobar dari al-Haqqah ayat pertama. Jadi al-Haqqah mubtada', khobarnya adalah mal-Haqqah berupa jumlah ismiyah. Al-Haqqah al-qiyamah, mal-Haqqah apa itu al-Haqqah? Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah. Wa ma adraka, apa yang kau ketahui, a'lamaka mal-Haqqah. Ini diulang lagi. Mal-Haqqah. Tadi di ayat kedua ada mal-Haqqah. Dan yang ketiga disebutkan apa yang kau ketahui mal-Haqqah. Apa itu al-Haqqah? Ziyadatu ta'zimin li sya'niha. Untuk menambah ya, menunjukkan besarnya urusan itu hari kiamat. Fama al-ula mubtada wa ma ba'da khobar. Di ayat ketiga ini ma yang pertama adalah mubtada, yang setelahnya wa ma ba'da ini maksudnya adroka, berarti kan itu fiilnya itu jumlah, itu adalah khobar. Wa masaniyah wa khobaruha bima halil maf'ulisani li adroka. Kemudian ma yang kedua wa ma adroka mal, setelah kaf itu mal haqah. Ma yang kedua adalah wa ma saniyah wa khobaruha. Ma yang kedua dan khobar itu al-haqqah sebagai maf'ul kedua dari adroka. Adroka, adro, yudri. Ya. Adro, fi'il. Maf'ul satu, objek satu, kaf. Objek kedua adalah jumlah. Terdiri dari mubtada ma, al-haqqah, khobar. Mal-haqqah adalah jumlah ismiyah. Objek kedua dari adroka. Allahu a'lam bishawab. Wa ma adraka mal haqqah, apa yang kau ketahui tentang al-haqqah, yaitu kiamat. Kadzabat samudu wa atum bil qari'ah. Kadzabat telah mendustakan. Siapa? Samudu, kaum Samud. Wa atun dan kaum Ad bil qari'ah. Yaitu al-qiyamah, nama lainnya kan al-qari'ah. Juga al-haqqah kalau di ini. Ini yang mendustakan adalah kaum Samud, itu kaumnya Nabi Saleh, kemudian kaum Ad
kabilah Nabi Hud. Dan keduanya adalah kabilah yang termasuk umat-umat ya, yang terdahulu yang diketahui masih ada dampak-dampaknya, bekas-bekasnya. Maka sering disebut ya, Ad sama Samud. Sebenarnya di surat Al-Fajr yang sudah pernah kita baca, itu Ad juga disebut, Samud juga disebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wa samudal ladzina jabu sakhra. Nah, ini juga keduanya ini mendustakan Al-Qari'ah. Kadzabat Samud kaumnya Nabi Saleh, kemudian Ad kaumnya Nabi Hud mendustakan yaitu Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Yaitu Al-Qari'ah li'annaha taqra'ul qulub bi ahwaliha. Karena ini menggetarkan hati bi ahwaliha dengan kengerian-kengerian hari kiamat. Sudah pernah kita bahas di surat Al-Qari'ah. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun Samud kaumnya Nabi Saleh, fa uhliku maka mereka dibinasakan bitaghiyah, yaitu bisaihati al-mujawizati lil had bisidati, dengan suara pekikan atau suara yang sangat keras melebihi satu batas karena sangat kerasnya. Ya, dibinasakan dengan seperti itu. Fa amma samutu fa uhliku bitaghiyah wa amma atu fa uhliku birihim sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, fa uhliku mereka dibinasakan birihin dengan angin sorsorin syadidati as-saut, angin sangat suaranya kencang. Atiyah qawiyatin syadidatin ala Ad, yaitu terkena angin yang suara sangat kencang ya, dan menimpa kaum Ad ma'aquwatihim wa syiddatihim. Padahal kaum Ad itu kaum yang kuat dan keras, tapi tidak berdaya ketika dikirim bencana berupa angin yang kencang, suaranya besar, kemudian mereka binasa. Sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Sakharaha Allah mengirimkan angin, arsalaha bil qahri. Allah mengirimkan dengan paksa alaihim kepada Ad sab'a layalin 7 malam wa samaniyata ayyam 8 hari. 7 malam, harinya 8. Awaluha min subhi yaumil arbi'a lisamanin baqina min Syawal. Yaitu dimulai dari subuh atau pagi hari Rabu ketika masih tersisa samanin 8 tersisa dari bulan Syawal, yaitu 2 berarti ya, tersisa 8 berarti 22 Syawal. Wa kanat fi ajuzi asyita. Ini terjadi pada di akhir musim dingin. Tidak disebutkan yaitu apa namanya sandaran untuk penentuan tadi kapan terjadinya. Jadi tadi kan disebutkan itu terjadi kapan angin yang 7 malam 8 hari itu kapan? Kalau di tafsir ini disebutkan kan 22 Syawal dari hari Rabu ya. 22 Syawal mulai dari pagi. Dan Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir
Fathul Qadir menukil dari Mujair dan Qatadah. Mujair dan Qatadah mengatakan kuna akhira Syawalin. Angin itu adalah di akhir Syawal, di hari Rabu sampai Rabu. Ya. Al-Qurtubi mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan tidaklah di kaum tersebut diazab kecuali di hari Rabu. Jadi di sini memang ditakyin apa namanya terjadinya. Tapi di Muyasar disebutkan takyin waktu binasa ini tidak ada sabit dalam nas yang bisa dipercaya. Sehingga kalau tidak ada ya mencukupkan dengan nas syariat yang ada. Yang jelas di sini adalah 7 malam 8 hari. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Husuma mutatabi'at berturut-turut subihat bitatabu'i fi'lil hasim fi i'adatil kayyi ala da'i karrotan ba'da ukhra hatta yanhasima. Ya, ini diserupakan dengan hasim ini hasim ya, husum ya, husum ini jamak dari hasim. Nah, ini artinya secara bahasa itu al-qati' yang memutus, yang mengambil dari sampai ke akar-akarnya. Ini di tafsir sebutkan husuman berturut-turut seperti berturut-turutnya al-hasim. Ini pengobatan dengan besi, dengan besi panas. Nah, pengobatan dengan apa? Besi panas. Ada model pengobatan dengan besi panas, ditempel dengan besi panas, namanya kai. Ya, itu kemudian disebutkan apa? Dilakukan berulang-ulang ya, sampai kemudian sembuh. Nah, kan ini diserupakan dengan itu. Fatarol qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Maka engkau melihat kaum tersebut via sor'a, itu matruhina halikina, terlempar dan binasa. Ya. Ka'anahum a'jazu usulu, seolah-olah mereka seperti usul tunggul atau tonggak nakhal, pohon kurma yang sudah ditebang gitu. Khawiyah saqitotin farighatin. Ya. Tunggul atau tonggak yang jatuh dan kosong. Ya, seperti tonggak-tonggak pohon kurma yang tumbang, terlempar binasa. Hal taro lahum min baqiyah, apakah engkau melihat mereka itu min baqiyah tersisa? Baqiyatin sifatun nafs muqaddarah. Ini sebagai naat dalam bahasa Arab dari kata sebelumnya nafsin, tapi nafsinya muqaddarah tidak disebutkan. Ya, maksudnya fahal taro lahum min nafsim baqiyatin. Awit ta'u lil mubalaghah, atau tak di situ baqiyah itu taknya sebagai mubalaghah untuk melebihkan maknanya, menyangatkan maknanya. Ai baqin, maksudnya baqin. Hal taro lahum min baqin, taknya untuk maknanya, melebihkan maknanya. Jawabannya lah, ya, tidak ada yang tersisa, gitu kan? Hal taro lahum min baqiyah, ada yang tersisa? La, tidak. Waja'a fir'aunu wa man waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan datang Fir'aun wa man qablahu, kalau ini di tafsir itu qibalahu. Qiraahnya Ki Sa'id dan Abu Amr
qibalahu. Yang lainnya 7 yang lainnya dari qiraah 7 ya, itu di fathah. Qaf baknya disukun, qablahu sebagaimana yang kita baca. Waman qablahu. Qiraah lain baca waman qibalahu. Yaitu wajah Fir'aunu, dan datang Fir'aun waman qablahu, itu atba'uhu pengikutnya. Wa fi qiraatin bi fathil qaf wa sukunil ba. Di salah satu qiraah dengan di fathah qaf dan sukun ba, ini qiraah dari yang kita baca ya. Kalau yang dijadikan sumber dari yang ditafsirkan Jalalain, qiraahnya qibalahu. Sehingga beliau mengatakan ada satu qiraah atau qiraah lain qafnya di fathah sukun ba qablahu. Ai wa man taqaddama minal umam al kafirah. Kalau tadi qiraah qibalahu itu maksudnya ja'a Fir'aun wa man qibalahu, yaitu dan pengikutnya. Nah, kalau qablahu yang sebagian kita baca ja'a Fir'aun wa man qablahu, itu orang-orang yang taqaddamahu, mendahului Fir'aun, yaitu umat-umat kafir terdahulu. Ya. Wa ja'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu ay ahluha, dibalik atau dijungkir balikkan ya, ahluha wahya qura qaum Lut, yaitu penduduk dari kaum Lut, bil khati'ah dengan sebab bil fa'lat, yaitu khati'ah dosa-dosa, zati al khata' perbuatan-perbuatan yang keliru, yang salah, yang dosa. Fir'aun, maksudnya Fir'aun di sini adalah raja di Mesir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Al-Mu'tafikah adalah al-munqalibah, terbalik, roksan ala aqib. Di kepala ditumit di kepala, dijungkir balikkan. Jadi dijungkir balikkan. Dihukum dengan dijungkir balikkan. Fa'asau rasula rabbihim ay Luton wa ghairahu. Maka orang-orang tadi itu membangkang terhadap utusan Rob mereka, yaitu Nabi Lut dan yang lainnya. Fa'akhadzahum akhzatar rabiyah. Maka Allah menghukum mereka dengan akhzatan, hukuman yang rabiyah, zaidah, yang lebih, tambahan, fisiddati, dalam hal beratnya, ala ghairiha, yaitu dibanding hukuman-hukuman yang lain. Ya. Jadi wa ghairiha, yaitu dibanding hukuman-hukuman yang diturunkan kepada umat-umat yang lain yang mendustakan. Yang berat lebih berat ya. Zaidatan fisiddah. Inna lamma toghol ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya kami lamma ketika toghol ma'u, airnya togho, yaitu ala fauqa kulli syai', airnya di atas segala sesuatu, minal jibal, di atas gunung-gunung, wa ghairat, dan selain gunung airnya naik, zaman tufan, yaitu pada masa banjir, hamalnakum, maka kami Allah bawa kalian, siapa kalian, yakni abaakum, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, id antum fi aslabihim, karena kalau kalian masih di tulang sulbi, belum lahir, belum ada, maka Allah mengatakan hamalnakum, kami bawa kalian
ketika airnya itu sudah meninggi, kami bawa kalian itu maksud kalian adalah nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian terdahulu. Nah, dibawa untuk apa? Agar selamat dari tenggelam. Ya diartikan ya bapak-bapak kalian, karena yang ini apa kitabnya yang diajak bicara kan ya belum ada. Maka karena bapak-bapak kalian selamat dari banjir, maka kalian juga selamat. Jadi sekarang ini ada gitu kan. Fil jariyatus safinah, diselamatkan Allah di dalam safinah, perahu kapal, allati amilaha Nuh, yang dibuat oleh Nabi Nuh. Wa najahua, maka dan najah selamat wa Nabi Nuh, wa man kana ma'ahu fiha, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di perahu tersebut, wa gharaqa al-baqun, dan semuanya yang lain binasa tenggelam. Jadi ketika banjir ini yang menyelamatkan siapa sih? Yaitu Allah SWT. Allah sendiri menegaskan, kami selamatkan bapak kalian ya dari banjir. Kami selamatkan dengan apa? Dengan adanya perahu ya. Naik perahu selamat. Ini Allah yang menyelamatkan. Yaitu ketika banjir besar, hamalnakum, ya ketika tohol ma'u, airnya apa? Sudah meninggi di atas segala sesuatu, sampai pun gunung-gunung. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ya. Agar kami jadikan itu hadil fa'lah, yaitu peristiwa atau apa yang dilakukan Allah SWT, yaitu inja'ul mu'minin wa ilaqul kafirin, yaitu berupa diselamatkan orang-orang yang beriman dan dibinasakan orang-orang kafir. Linaj'ala, kami jadikan itu, agar kami jadikan itu untuk kalian apa? Lakum, untuk kalian tazkiratan, aizotan, satu peringatan, satu nasihat. Wa ta'iyaha, dan litahfadzoha, agar bisa diingat, didengar, dijaga, diingat, udhunun wa'iyah, hafizah ya. Diingat oleh dengar, diingat oleh udhunun, telinga, lima tasma'u, apa yang didengar oleh telinga. Jadi Allah SWT itu mengingatkan ini loh, dulu itu bapak-bapak kalian itu ya hampir semuanya binasa, kemudian Allah SWT akan selamatkan dengan adanya perahu dibuat oleh Nabi Nuh, kemudian selamat. Yang lainnya tenggelam, semuanya binasa. Dengan selamatnya orang-orang beriman ini kalian sekarang masih ada ya, agar diingat ya. Makanya satu pelajaran ya. Sampai pun pada kita yang hidup pada saat ini ya, maka adalah keturunan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh yang ada di perahu, karena dulu sudah semuanya nggak ada kecuali itu kan, jadi keturunan dari situ semua. Allah alam bisawab. Fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidah, dan ketika nufikha ditiup fisur adalah yaitu pada sangkakala nafkhatu wahidah, satu kali tiupan, lil fasli bainal khalaik, wahya asaniyah, untuk memutuskan hukuman di antara para makhluk-makhluk, yaitu tiupan kedua. Wa humilatil ardu wal jibalu fatuk kata dakata wahidah, maka humilat rufiat, diangkat, al ardu bumi, wal jibal dan gunung, fatuk kata tuk kota, yaitu dibenturkan, dakata wahidah, satu kali benturan. Nah ini apa disebutkan kalau untuk memutuskan hukum tadi di tiupan kedua, dan itu juga terjadi, yaitu peristiwanya adalah bumi diangkat, gunung diangkat,
dibenturkan. Ini adalah hari kiamat. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka saat itu ya, terjadilah waqi'ah, itu qamatil kiamah, yaitu terjadi hari kiamat. Ini kan surat Al-Haqqah, artinya kiamat. Ya, mestinya di sini kemudian ada cerita tentang hari kiamat. Ya, wang syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Kemudian ini syaqqat, terbelah langit, dan langit saat itu wahiyah jadi lemah, melemah. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat, yakni al malaikah wal malaku ini satu, tapi malaikah maksudnya jamak. Al malaku satu tunggal, yakni al malaikah jamak, malaikat, para malaikat. Ala arjaiha jawanibi as-sama, di penjuru-penjuru langit. Kenapa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, ay al malaika al mazkurin. Ya, mereka apa? Membawa ars Rabbmu, arsnya Allah, dibawa di atas mereka. Yauma idzin samaniyah, yaitu pada saat itu samaniyah 8 minal malaikah au min sufufim, atau barisan-barisan para malaikat. Ya, yahmilu, ya, para malaikat apa? Yahmilu, membawa arsnya Allah SWT. Jadi mereka di penjuru-penjuru langit, yaitu mereka itu di tempat-tempat yang berbeda. Para malaikat tempatnya beda-beda. Di penjuru langit membawa ars. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, pada satu hari tu'raduna, ditampakkan untuk hisab, la takhfa bita wal ya, la takhfa atau la yakhfa, minkum, dari kalian, khafiyah minas saroir, pada satu hari perhitungan amal di mana tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi, rahasia-rahasia kalian tidak ada yang tersembunyi. Semua akan nampak. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kitab, yaitu catatan amal, dengan tangan kanannya, fayaqulu, khitaban li jama'atin li jama'atihi lima surabhi, itu dikatakan pada orang-orang yang mendapatkan kesenangan dengan catatan amal diberi dari lewat tangan kanan, ya. Maka dikatakan ha'umu khudhu ambillah, ha'umu qra'u kitabiyah, dan bacalah, ambillah, bacalah kitabiyah, yaitu catatan amal tersebut. Tanazza'a fihi ha'umu wa qra'u. Maksudnya kitabiyah itu maf'ul bih, itu objek dalam bahasa Arab, ini diperebutkan oleh amil ha'um, khudhu, sama iqra'u. Amilnya 2, maf'ulnya 1, rebutan. Ini dalam ilmu nahwu ada istilah tanazu. Ya, sehingga nanti ya sebagian mengatakan, kalau ulama Basrah mengatakan yang diamalkan yang kedua. Jadi kitabiyah itu maf'ul bihnya
iqra'u. Ini menurut ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah, kitabiyah itu adalah maf'ul dari haum yang pertama. Nah, ini kan rebutan ceritanya. Nanti yang lain jadi domir maf'ul bihnya. Ya dikatakan pada mereka ambillah dan bacalah catatan amal tersebut. Ini zonantu tayakontu ini mulakin hisabia. Sungguhnya aku zona menyangka, tapi ditafsirkan tayakontu yakin. Sungguhnya aku mulakin hisabia akan bertemu dengan yaitu perhitungan amal. Fahuwa fi aisyati radiyah, yaitu dia dalam kehidupan yang radiyah mardiyah, yang disukai, ya. Yang hidup itu orangnya suka, rela, senang. Fi jannatin aliyah, yaitu di surga yang tinggi. Ini nyeritakan siapa tadi? Orang yang diberi catatan amal dengan dari tangan kanan. Tangan kanan. Ini ambil catatan amalnya, baca. Dan mereka ini yang seperti ini adalah kehidupan yang menyenangkan, di mana? Di surga yang tinggi. Di surga kutufuha daniyah. Kutufuha yaitu simaruha, buah-buahnya daniyatun dekat, qoribatun yaitu dekat. Buah-buahnya dekat. Yatanawaluha al-qaimu wal qa'itu wal mutaji'u. Ya, bisa mengambil buah itu, baik itu orangnya berdiri atau orangnya duduk atau berbaring, itu tinggal ambil saja. Fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, kulu washrabu hani'an. Kulu, makanlah dan minumlah dengan hani'an, hal yaitu dengan nyaman, dengan enak, mutahani'ina, dalam keadaan enak, nyaman. Makan dan minumlah dan keadaan nyaman, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yaitu dengan sebab aslaftum, apa yang kalian qadamtum, kalian kerjakan, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang khaliyah, yaitu al-madiyah fid dunya. Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena kalian telah melakukan amal-amal di dunia, itu amal kebaikan. Ya. Ini dikatakan seperti itu, ya. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dari kiri, wa yaqulu ya litanbih, ya laitani, seandainya saja lam uta kitabiyah, tidak diberi catatan amal, karena catatan amalnya ini buruk. Walam adrima hisabiyah, saya nggak tahu apa itu perhitungan amal. Kalau tadi orang yang diberi catatan dengan tangan kanan itu, ya, amal-amal baik, itu orang-orang beruntung, mengatakan, ya ini zonantu, saya yakin akan ketemu hisabiyah. Saya yakin akan orang ini yakin akan ketemu hari perhitungan amal. Yang dapat catatan amal dari kiri mengatakan, saya nggak tahu apa itu hisabiyah, itu perhitungan itu apa. Ya. Walam adrima hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha, yaitu al-mautata fid dunya. Seandainya saja kematian di dunia itu kanatil qadiyah, yaitu al-qati'ah li hayati bialla ub'asa. Ya berangan-angan, seandainya kematian di dunia itu menjadi pemutus kehidupan, sehingga nggak usah dibangkitkan saja. Karena kalau ternyata dibangkitkan, ternyata dapat catatan dari kiri, kemudian ya jadi orang yang celaka. Maka berangan-angan seandainya kematian di dunia itu menjadi pemutus kehidupan, nggak ada hari kebangkitan lagi. Ya. Ini adalah orang-orang yang celaka. Ma'agna ani maliyah. Ya.
Mereka mengatakan apa? Ma agna anni maliyah. Jadi tidak bisa mencukupiku, maksudnya tidak bisa menolak hartaku, tidak bisa menolak apa? Yaitu siksaan, hukuman. Agna dafa'a. Artinya harta nggak bisa kemudian menolak. Halaka anni sultaniyah, telah lenyap dariku sultaniyah, yaitu kekuatanku, hujahku, ya sudah hilang. Ya, di akhirat sudah nggak ada bekasnya. Wahak dan hak pada kitabiah tadi di apa? Di ayat sebelumnya ada kitabiah, hisabiah, maliyah, sultaniyah, lisak, hak saktah, tusbatu wakfan wa waslan. Ditetapkan ada baik itu wakaf berhenti atau wasal disambung. Ya. Itibaan lil mushaf, mengikuti mushaf al-imam, wan nakli dan nakal, yaitu nakal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, dan mushaf imam yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu mengikuti tulisannya. Wa minhum, dan diantaranya ada yang qiraah yaitu Hamzah dan Yakub, ada yang menghapus ketika wasol. Ketika wasol itu ketika disambung dengan setelahnya. Ya. Ini kan tadi kita apa namanya, kitabiah. Ya, kitabiah. Ada haknya. Ini kitabi berarti kan. Ya, haknya itu untuk apa? Saktah tadi. Kitabiah. Hisabi hisabiah. Mali maliyah. Sultani sultaniyah, ditambah hak semua. Ya, bunyinya jadi seperti itu. Ini mengikuti memang rasam dari Utsmani, dikatakan seperti itu. Khuzuhu fagullu, khitab li khazanati jahannam. Ini khitab seruan perintah kepada siapa? Penjaga jahanam. Khuzuhu, ambillah, fagulluhu itma'u yadaihi ila unuqi fil ghul. Ya. Kemudian kumpulkanlah kedua tangannya di lehernya, filhul dalam belenggu. Ya, ini orang-orang yang celaka tadi. Tumal jahimu salluh. Kemudian jahim anar al-muhliqah, neraka yang menyala, yang bakar, salluh adkhiluhu. Lemparkanlah, masukkanlah orang-orang tadi ke dalam al-jahim. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Kemudian dalam silsilah rantai, zar'uha sab'una zira'an, bidha'ir malak, 70 zira'. Zira'nya malaikat. Allah alam bisawab. Fasluquh adkhiluhu fiha ba'da idkhalihi annar. Masukkan ke dalam belenggu rantai setelah dimasukkan ke dalam neraka. Walam tamna'il fa min ta'alluqil fi'li bi dzarfi al-mutaqaddim. Fa tadi ada fasluquh, tidak menghalangi untuk ta'alluq fi'il usluquh kepada dzarab yang telah lewat, maksudnya fi. Fi itu ulama nahwu menjadikan itu huruf itu sebagai dzaraf, bagian dari dzaraf. Artinya tetap berkaitan. Jadi apa namanya, fi'il usluquh berarti berkaitan dengan fi silsilah. Ya, silsilah yaitu apa namanya, rantai. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Bahasanya dia tidaklah beriman pada Allah yang azim, maha agung, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memotivasi, mendorong, mengajak untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Tidak ada bagi dia al yauma pada hari itu hahuna yaitu di sini hamim, tidak ada qorib yang tafa'u bihi, enggak ada teman dekat yang bisa
teman karib yang bisa Pak berikan manfaat padanya. Allah alam shawab. Kita cukupkan sampai ayat ke-20 berapa nih? 35 ya. Sebenarnya tulisannya kecil-kecil kitab ini. 34 ya. 35 ya. Kalau falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ya. Sama untuk ke-35 ya 36 ya. 36 kita baca di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf jazakumullah khairan atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf jika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.